perlu abang sampaikan. Oh ya, nama saya Tengku Fadli Ahmad, biasa dipanggil Bang Roy. Kalau di wisata abang dipanggil Bang Roy, tapi kalau di kantor dipanggil Bang Fadli. Di wisata, teman-teman wisata, teman-teman abang Bang Roy. Jadi di sini abang sebagai manajemen marketingnya pengwisata atau penanggung jawab personal untuk tamu wisata. Tamu wisata ini sekarang sudah jauh berkembang dari awalnya. Jadi tidak lagi hanya bus pariwisata, tapi kita ada bus reguler, bus AKDP ke Dumai, bus akap, Pekanbaru Jakarta Bandung, Pekanbaru Sukabumi, sama Bogor. Insya Allah akan terus kita kembangkan mungkin Jambi, Jogja, mungkin di Pekanbaru atau Pekanbaru Padang, insya Allah. Tapi kalau yang wisatanya kita itu ada 3 basis, bukan cabang ya, ada 3 basis. Basis cabang itu ada Pekanbaru utamanya, dan kita ada Jakarta yang kedua, dan ketiga ada Palembang. Makanya kenapa lebih bagus kalian pakai bus tamu wisata kesana kemari, karena kita masing-masing insya Allah tiap kota itu akan kita bentuk. Kalau untuk jumlah armadanya itu berapa yang di Pekanbaru? Pekanbaru kalau yang pariwisata Andara Abang itu ada 21. Yang aktif ada drivernya itu 19. Maaf, udah 20. Karena 1 tahun standby. Kalau di sini tuh si supirnya tuh dikasih kayak kepercayaan gitu nggak Bang untuk megang 1 bus gitu? Iya, nah, jadi bahasanya driver ya. Driver. Jadi abang-abang driver itu mitra kerja di TAM itu memang dikasih tanggung jawab per unit itu per bus gitu, dikasih tanggung jawab. Jadi mereka sebenarnya dapat satu batangan bus, jadi bertanggung jawab penuh di situ. Bagaimana dia mengendalikan busnya, tentunya pada saat operasional, kemudian maintenance-nya. Dia harus mengerti bagaimana cara perawatan bus bersama co-pilotnya lah, ibaratnya stokar di sini ya. Stokarnya. Nah kita memang di sini ada juga bengkel mekanik sendiri itu kita ada juga. Jadi memang nanti mereka yang melihat kiranya perlu maintenance, mereka lapor ke operasional, koordinasi ke bengkel, jadi lakukan perawatan. Nah di TAM sendiri pun abang buat yang udah berjalan, kita wajib pengecekan unit sebelum berjalan. Jadi insya Allah yang kasat mata itu kita pasti cek. Tapi yang namanya bus berjalan, hampir tiap hari, jeroan dalam itu kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya pun juga misalnya pada saat perjalanan kena, insya Allah kita makanya dikirim bus pengganti dari tempat terdekat dari basis-basisnya kita, atau dilakukan maintenance cepatnya di kota pada saat dia kena. Misalnya ini jalan nih dari sini ke Jakarta, di Palembang kena. Kalau Palembang oke lah, Palembang ada basis Sumut, ataupun katakan juga ke Sumbar hidup tinggi. Kita ada relasi, tapi bukan bus tamu. Misalnya nih rusak nih, selagi bisa dikerjakan dalam jangka waktu cepat, kita kerjakan kita maintenance sehingga busnya bisa jalan lagi. Kalau fatal, kita akan kirimkan bus sementara penggantinya. Kalau memang dalam jangka waktu misalnya tadi pakai berapa hari itu nanti ternyata ada kendala, ya kita kirimkan bus pengganti dari sini. Itu dari risikonya kita, tanpa ada biaya cash. Kira ada yang lain? Kalau untuk prosedur pemesanan itu gimana? Prosedur pemesanan, iya kita ada kalau kita ada ya, hotline kita tuh ada nomor telepon admin itu di 0813 7167 6668, satu lagi 0813 7167 6669. Ada 69 namanya backup. Jadi kita bisa lakukan pemesanan by online. Nanti kita layani by chat, kita terangkan kebutuhan konsumen kita apa gitu. Penyewa ini butuhnya apa? Nanti kita jelaskan. Kita di sini tuh ada berbagai macam jenis bus. Ada 2 kategori ya, big bus dan medium bus. Nah, di dalam 2 itu baru terbagi lagi. Kalau medium bus TAM itu kita ada seat 30 dan 31. Kalau big busnya itu ada 4 kategori. Seat 40 toilet, seat 41 seat 43 toilet, kemudian seat 48 sama 50 non toilet. Nah, tetapi kita di TAM tidak hanya menjual paket itu saja, paket servis bus itu aja. Kita ada lagi pertama di Pekanbaru yang kita yang buat itu ada pilihannya namanya seat refresh. Nah,
Jadi di bangkunya ini bisa dipasangkan additional itu backrest sandaran kakinya itu. Jadi lebih luas dan itu untuk di bus. Jadi kan di bus ini ada yang 40, ada yang 43, 48, 50. Semuanya bisa dilekraskan kalau kita. Nah, jadi dengan kondisi lekres itu kapasitas maksimumnya nanti jadi 30. Karena jarak bangkunya di setelan jauh-jauh. Jadi adik-adik bisa berbahan. Bus pariwisata ya, bukan bus reguler. Bisa. Dan harga sewanya juga berbeda. Kalau untuk fasilitasnya? Fasilitas standar pariwisata kita bantal selimut karaoke, entertainment system. Entertainment system itu kan kalau ada yang mau bawa selawatan oke, mau DJ jadi juga ya. Terus tadi kan ada pemesanan kan. Sebagai penumpang tuh kami ada perlu bawa dokumen nggak sih Bang untuk pemesanan gitu? Cuma perlu batu. Kita nggak perlu. Terus kalau pembayarannya tuh bisa transfer, bisa cash. Transfernya itu kita ke rekening pihak owner, keluarga owner langsung itu atas nama Putri Kemalasari, atau pembayaran cash di sini juga bisa. Jadi kalau cash kita kan misalnya nih udah diskusi negosiasi harga, dapatlah dealing harga, kita dadil dengan harga. Nanti selanjutnya kan proses DP nih. Nah, dari proses DP kita buatkan surat escrow-nya, kita buatkan nanti arahkan adik-adik ataupun penyewanya ke admin finance kita, dilakukan pembayaran di situ. Dilakukan pembayaran, setelah keluar kwitansi baru kita input nanti di sistem. Jadi nanti adik-adik bawa escrow-nya atau penyewa pun bawa escrow itu surat order ya. Kasih surat order dan juga kwitansi DP-nya. Lunasannya H-1 untuk DP 25% dari harga total sewa. Sebenarnya lunasan itu di H-3 sih kita. Cuman selama lambatnya itu H-1. Kalau untuk tarif sewa itu Gimana? tarif sewa Sewa tuh kita memang ada publish rate ya. Publish rate itu standarnya 4 juta untuk di bus. Itu standar untuk jarak tempuh Pekanbaru Subang. Bus satu harinya. Tetapi itu untuk harga yang misalnya adik-adik pemakaian berapa hari ke depan. Jadi sifatnya negosiasi ya. Misalnya di bus kan brandnya 4 juta satu hari. Tapi kalau adik-adik cuma pakainya nih 4 juta, cuma pakai satu hari sampai Bukit Tinggi, itu berbeda harganya. Rate kita dengan jarak tempuhnya itu dihitung 4 juta kalau cuma pakai sehari, paling jauh itu jadi 500. Nah, jadi misalnya mau satu hari nih sampai Harau PP itu ada penambahan biaya 500, 4 juta 500. Mau sampai Bukit Tinggi 5 juta. Tapi cuma bisa satu hari PP. Nah, itu. Untuk misalnya harga standar 4 juta, memakai 2 hari, paling jauh kita sampai Bukit Tinggi. Keluar Bukit Tinggi, naik ke atas Padang Panjang ataupun Lembah Hai, itu menambah biaya 500.000. Dan itu kita sampaikan kepada tamu. Jadi tim kami, driver ataupun stokar tidak berhak memberikan cas kepada tamu. Seandainya adik-adik nyipilnya harganya di 4 juta 2 hari, bang ada diskon nggak? Oke, diskon 7 juta 800 2 hari sampai Bukit Tinggi. Oke, ada masalah. Betul di hari kedua tidak di jalan, paginya bang kami buka cerita alami bang. Oke, nggak apa-apa. Adik-adik sampaikan ke driver nanti info ke kantor, atau adik-adik bisa langsung hubungin admin, nomor abang ataupun admin kita di marketing kita. Jadi nanti di situ kita analisa sejauh mana jarak tempuh tambahannya, di situ kita tambahkan biaya cas. Nah, bisa ditransfer ke rekening atau baru kita perintahkan titip aja ke driver. Berarti tarifnya ini tergantung dengan rute dan jarak tempuh Untuk perjalanan. keluar Sumbar Riau itu pengalinya 4.500.000. Misalnya adik-adik mau ke Sumut itu pengalinya 4.500.000 untuk di bus. Nah untuk medium kurang lebih sama. Nah di bus medium itu Sumbar Riau itu di 3 juta satu hari. Kalau misalnya yang sehari PP sehari PP kayak tadi ada penyesuaian juga. Kalau untuk luar Riau Sumbar itu di 3,5 juta satu hari. Kalau yang Lekres tadi itu 5.500.000 per hari. Tapi itu negotiable. Kalau misalnya nih adik-adik mau penyewa nih, oke 7 hari ke Bandung, itu pasti abang negosiasikan harganya. Biasanya kalau memakai 7 hari itu Lekres, abang bisa kasih 5 juta, 500.000 abang potong per harinya. Kalilah 7 hari, berarti dia 3 juta abang diskon itu.
carilah PO yang memberi diskon sebesar itu. Ada, tentu ada, tapi ya nggak tahu apa. Kalau untuk